Saat ngumpul berdua pasti ngomongin yang satu. Oh ya, bener kan? Pasti kan biasa-biasa kayak gitu. gitu. Kan? Mungkin dia mulai risih kali Kak, aduh, kalau gua nggak ada pasti gua juga diomongin dong, berarti betul, kan betul. kayak gitu. Hai teman-teman DRP. Hari ini gue sama Kak Puput ada di kamera kalian nih, di HP kalian, akan bahas beberapa pertanyaan dari kalian yang udah kirim Q&A melalui pertanyaan di DM Instagram atau di komen. Tapi sebelum lanjut, kita perkenalkan diri dulu kali ya Kak. Oke, boleh. Kan ada pepatah tak kenal maka tak saya. gitu. Gitu lah pokoknya. Oke, gue sendiri pasti udah tahu dong. Iyo lah ya, siapa yang nggak kenal gitu, asik. Dan di sebelah gue ada siapa Kak? Halo, aku Puput. Oke, Kak Puput ini selaku sebagai pembina di DRP 1331. Jadi Kak Puput aku undang hari ini ke acara, ya ibaratnya bisa dibilang podcast lah ya, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan atau struggle-struggle dari beberapa anak DRP nih. Ada beberapa pertanyaan nih Kak yang akan kita bahas. Oke, yo. Tapi sebelum itu kita lepas masker dulu kali ya, biar enak, biar kelihatan senyumnya. Tapi ingetin ya teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Iya. Jaga jarak dan sering mencuci tangan dengan bersih. Sip. Oke Kak, ada beberapa pertanyaan nih yang akan Langsung aja anak-anak nih. DRP aku bacain gitu ya ke Kak Puput, dari pertanyaan yang penting, tidak penting, bahkan sampai yang dipenting-pentingin lah ya. Malah ada yang menjurus ke pertanyaan pribadi. Langsung aja kali ya. Curhat. Stay tune, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa di subscribe di channel bawah ini ya. Like, comment, dan subscribe. Oke, di share ya. Pertanyaan pertama nih Kak. Oke. Tips agar kita jatuh cinta terus sama Tuhan, gimana tuh Kak? Tips agar kita jatuh cinta terus sama Tuhan. Oke, bayangin ya, yuk. Kadang memang kalau kita sehari-hari, kita nggak tahu nih. Kita bangun tidur ya, yang kita ketemu siapa? Orang-orang yang terlihat di depan mata kita. Iya, betul. Tapi kalau Tuhan kan memang nggak kelihatan. Tapi bagaimana kita bisa jatuh cinta sesuatu yang tidak kelihatan? Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu memberikan banyak berkat. Nah, berkat apa itu yang bisa kita tahu biar kita bersyukur, biar kita bisa terus jatuh cinta ya? Apa yang kita lihat itu? Contoh, kita bangun ada papa mama yang sehat, ya, ada keluarga yang hangat dan harmonis, atau mungkin ada suami yang mungkin sudah bersuami, istri, ya, atau pacar, ya. Kita harus menikmati yang terlihat berkat, inilah ya, yang berkat dari Tuhan yang sediakan buat kita. Ini loh, papa mamaku yang bekerja, yang membanting tulang, Tuhan aku bersyukur. Tuhan luar biasa dihadirkan orang seperti ini. Jadi intinya kita biar terus jatuh cinta, kan dia bilang pertanyaannya terus jatuh cinta nih, berarti kita harus terus mensyukuri nih apa yang kelihatan. Kita punya mama papa yang baik gitu ya, mau menghidupi kita, adik-adik, keluarga kita tetap sehat, dijauhi dari virus COVID-19. Sekarang ini kan lagi masa pandemi nih ya kayak. Jadi buat yang tanya, camkan baik-baik. Jadi berarti tiap hari harus banyak-banyak bersyukur sama Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan yang diberikan di tengah-tengah kehidupan kita ya. Yes, keluarga. correct. Oke, cukup ya Kak, pertanyaan kedua kita lanjut. Lanjut aja yuk. Oke, yang kedua nih Kak, tips menjauh dari circle pertemanan yang suka gibah. Kalau dibilang sekarang toksik kali ya Kak, suka. Wah, ini sih seru sih kayak ini. Kayaknya dia terjebak nih. Gimana Kak tipsnya Kak? Terjebak ya, karena kita kadang-kadang pertemanan itu semakin dekat dengan semakin akrab karena gibah ya. Gibah mempererat pertemanan ya. Itu sulit dipungkiri. Dimanapun itu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa di Alkitab juga ada di Efesus 4 ayat 29 ya. Kalau mau disebut sebagai anak, Tuhan jagalah mulut kita. Ya, jagalah mulutmu dan pakailah perkataan yang baik ya untuk membangun. Dan juga dimanapun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kira-kira nih gibah membangun nggak? Enggak sih, kalau menurut aku sih Kak. Ngomongin orang kan? Ya maksudnya ya. Jelek-jelekin orang nggak sih? Orang punya kejelekan lah ya, tapi nggak harus jadi ngomongin. Misalkan Kak, kita berteman ada 3 orang, saat ngumpul berdua pasti ngomongin yang satu. Oh ya, bener kan? Pasti kan biasa kayak gitu. Kan? Mungkin dia mulai risih kali Kak, aduh, kalau gua nggak ada pasti gua juga diomongin dong, berarti kan kayak gitu. Sebenarnya tipsnya selain sebenarnya lu bisa ya mencari sesuatu pertemanan yang sehat. Ya, kalau lu merasa memang udah nggak sehat, ya lu harus mundur. Lu harus menjaga. Itu gimana tuh Kak caranya? Maksudnya kan ada yang kadang temannya sensitif, mungkin sombong lu, tadi bilang nggak mau nongkrong sama. Ya memang perlahan. Banyak anak muda yang takut tertolak nih Kak, karena tongkrongan gitu ya, dia terpaksa harus ngikutin lifestyle. Ya kalau gitu kamu harus jadi salmon. Wah, gimana tuh Kak? Salmon tuh apa? Melawan arus. Tapi dia tetap di satu environment itu. Tapi dia melawan arus. Gimana caranya ya? Kamu kasih sesuatu yang membangun. Kalau dia mulai gibah, ya lu cari sesuatu yang membangun. Kalau lo nggak bisa keluar dari tongkrongan itu, ya lo harus jadi berbeda. Yang membuat tongkrongan lo itu menjadi berarah ke arah yang berbalik.
dari biasanya. Jadi lo harus menjadi sesuatu yang positif di dalamnya. Mungkin mengalihkan pembicaraan kali ya. Iya. Ngapain sih ngomongin orang? Gitu kali ya, tips mudahnya kali ya. Ini kita ngomongin bisnis, kerjaan, lebih progres kali ya untuk tongkrongan kita. Siapa tahu tongkrongannya bisa buka usaha, kita kan nggak tahu. Nah itu dia. Jadi gitu tipsnya ya, bagi yang nanya cara menjauh dari circle ya nggak harus menjauh sih. Maksudnya mungkin Tuhan tempatkan kamu di situ ya ada tujuannya gitu kan. Siapa tahu untuk menasihati, ibaratnya menyelamatkan mereka. Justru gitu kamu apa fungsinya jadi anak terang kan? Ya. Anak terang ya harus seperti itu, kita menerangi di tempat environment kita ada di situ. Oke, jadi jawab ya Kak pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Tips agar tidak takut di masa muda. Wow, berarti sering takut nih Kak dia yang nanya nih Kak. Berarti nggak usah muda. Waduh, jangan gitu dong. Lahir langsung tua dong. Gimana? Kayaknya rasa takut sih tidak pandang umur sih Kak menurut aku. Sebenarnya ketakutan apa? Ya. Ini dia hanya takutin masa muda nih. Masuk masa muda tuh kayaknya takut mungkin yang nggak berhasil, nggak dapet jodoh kan, mungkin kayak gitu lah. Kita ambil garis merahnya di situ deh. Wah, justru masa muda itu kan kita harus punya ini ya. Tips agar tidak takut di masa muda, kamu deket sama Tuhan. Ya, kalau kamu deket sama Tuhan, kalau kamu saat teduh tiap hari, kalau kamu menyerahkan segala hidupmu kepada Tuhan, jangan takutlah. Masa muda kita atau masa mendatang itu sudah Tuhan jamin. Amin. Ya, apa kita mau jadi apa segala macam, kalau kita tetap berada di jalan ya Tuhan tuh sudah memberikan. Kalau Kakak nih waktu itu muda kan, maksudnya kan sebelum sekarang kan udah menikah punya anak. Kan pernah muda juga kan seumuran kita atau pernah youth gitu kan. Kak Puput pernah nggak maksudnya takut, terus cara ngadepinnya tuh gimana Kakak? Dengan kan banyak cara tuh, orang punya caranya sendiri. Bener, kalau dulu aku jujur ya, jadi dulu saya pernah merasa bahwa sendiri sepi itu yang saya takutkan. Kesendirian kesendirian, dan saya nggak punya teman, dan saya harus ngapain itu nanti bagaimana, saya waktu itu belum dapat kerjaan gitu ya kan habis keluar dari kuliah dan segala macam. Intinya saya hanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Aku punya satu buku yang waktu itu sering saya baca, Email from God ya, di situ kayak ada banyak, jadi Tuhan tuh kayak ngirimin email, jadi ada kata-kata menguatkan. Jadi sering-seringlah kita membaca ya, kita saat teduh ya, banyak sih. Saya rasa kalau sekarang bahkan kan sudah sosial media ya, internet diakses dengan mudah. Kalau dulu kan enggak ya, jadi ada banyak penguatan dari situ ya, kita betul. Bertekun aja di situ dan Tuhan pasti akan kasih masa mudamu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Intinya cari sesuatu yang bisa menguatkan kita ya Kak, agar kita nggak khawatir, karena ya kita masih manusia, walaupun sering ke gereja, pelayanan segala macam ya. Aku rasa ya pasti dan ada takutnya. Dan satu lagi adalah komunitas. Oh iya betul. Ya, masuk ke masuk ke komunitas untuk saling mensupport, menguatkan, mendoakan. Nah, itu adalah sesuatu yang nilai plusnya. Yang belum ikut cool, jangan lupa ikut cool. Yang belum ikut cool, hubungin Kak Iyo, cepet cari komunitasnya, cari tempat kalian bertumbuh, jadi kalian nggak perlu takut di masa muda. Jadi terjawab ya Kak ya. Intinya kita nggak boleh takut karena Tuhan pasti pelihara. Kalau kita masih muda dong, harus banyak berjuang, tenaganya masih burung banyak. Pipit aja dipelihara sama Tuhan kan, gimana kenapa kita harus khawatir? Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Ini sih gimana ya? Dibilang dia tanya kapan Indonesia merdeka gitu. Wah ini. Oke. Mungkin dia sejarahnya lupa. Oh iya. Kita perlu bacakan lagi kan di sini undang-undangnya. Atau mungkin dia merdeka dari apa dulu nih? Oke. Mungkin sekarang lagi kita pukul rata lagi pandemi Kak. Mungkin merdeka dari masa pandemi ini, dari krisis ekonomi, krisis moral kali ya. Betul. Ya. Oh gini-gini mulu kayak mau terbang. Gimana tuh Kak? Yang penting kapan Indonesia merdeka? Kalau secara cara lahirianya kan 17 Agustus 1945. Itu kan secara negara gitu kan. Tapi kan kalau tadi mungkin pertanyaannya dari kemiskinan, dari apalah gitulah. Kapan Indonesia merdeka? Sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk ya guys. Tapi merdekakan diri lo sendiri dulu deh. Ya betul. Ya nggak. Mulai dari kita nggak akan mampu mengubah banyak orang, nggak akan mampu mengubah bangsa ini kalau kita sendiri nggak berubah. Ya. Jadi merdeka dari dosa penting. Ya betul. Jadi ayo semangatin diri lo untuk lo bebas dari segala belenggu yang membelenggu lo ya, kalau mungkin kita, yang menjajah kita, contoh narkoba, rokok, apapun, pergaulan bebas ya. Lo harus merdeka itu dulu deh, dan lo harus jadi dampak. Kalau sudah merdeka, lo jadi dampak bisa buat merdekain yang lain gitu. Yes, correct. Oke, jadi terjawab. Jadi kapan Indonesia merdeka? Lihat di buku sejarah anak SMP ada. Oke Kak, lanjut lagi nih Kak di pertanyaan yang berikutnya nih. Ada satu orang yang bertanya, dia bilang kayak gini. Gimana Kak caranya untuk terbuka sama orang? Wah, dia agak sedikit insecure kayak ini orang nih Kak. Di pandemi ini terutama ya Kak, untuk ketemu orang kan susah nih, dia bilang. Kalau curhat lewat WhatsApp kadang
suka salah tangkep gitu kan di WhatsApp, ya nggak ada nada bicara gitu. Terus gimana nih Kak caranya gitu biar bisa terbuka gitu di era pandemi sekarang ini? Oke. Jadi gimana caranya untuk terbuka sama orang? Terbuka sama orang itu relate-nya sama percaya ya. Kita bisa terbuka kalau kita percaya sama itu orang. Orang itu nggak akan terbuka kalau dia nggak percaya. Jadi kalau kita say hello, baru say hello terus kita berekspektasi dia harus terbuka sama kita, you never get it. Ya, jadi lo harus bisa menanamkan kepercayaan itu ke dia sehingga dia bisa terbuka ke kita. Percaya itu dalam arti apa? Percaya ya dia tahu bagaimana personality kita, dia tahu kita bisa jaga rahasia, dia tahu kita bisa memberikan support yang baik ke dia, kita nggak ember, nggak bocor gitu kan. Itu yang penting tuh Kak, susah cari orang yang nggak ember. Jadi gitu dengan kan? Seperti itu pasti orang akan terbuka sama kita. Jadi pertama kita juga harus jadi orang yang bisa dipercaya mungkin ya kan, untuk orang-orang. Ya gimana aku mau cerita misalkan ke Kak Puput, tapi misalkan Kak Puputnya nggak bisa dipercaya gitu. Kalau Kak Puput jadi orang yang bisa dipercaya, otomatis aku pasti langsung cerita gitu kan. Jadi sama cerita nggak sama gue? Cerita. Oke. Nah, terus apa tuh di pandemi sekarang nih gitu. Kan susah kalau curhat lewat WhatsApp, kadang salah tangkap. Ya memang kalau sekarang kan semuanya serba online, sosial media dan segala macam. Sebenarnya masih bisa, kita bisa video call, ya bisa telepon, itu untuk kita mengurangi namanya kesalahpahaman. Iya betul, telepon ya. Teks itu sangat-sangat memberikan riskan, kesalahpahamannya itu tinggi dan kita nggak tahu ya ekspresi dia gimana. Dia ngomong hahaha ketawa padahal sebenarnya marah, bisa jadi ya. Jadi better kalau memang ngomong sesuatu yang serius atau penting, kita telepon atau video call. Oke, terjawab ya. Jadi nggak harus lewat teks juga, bisa lewat telepon atau video call lah ya. Sekarang Zoom bisa kali ya, berdua doang gitu. Niat banget mau curhat gitu kan. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Ini langkah-langkah biar tetap positive thinking, pakai singkatan. Dan gak over khawatir di masa sekarang ini Kak. Berarti mungkin orangnya yang nanya nih dia suka overthinking kali ya Kak. Pikirannya jauh padahal kan belum terjadi gitu. Betul, jadi dia penuh dengan kekhawatiran ya hidupnya ya. Mungkin. Khawatir gak dapet jodoh, gak dapet kerjaan. Ya wajar lah, manusiawi Kak. Gimana tuh Kak langkah-langkahnya nih dibilang tetap positive thinking dibilang? Sebenarnya kalau di Alkitab sendiri tuh menyebutkan tentang khawatir itu lebih dari 9 kali ya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, janganlah khawatir kamu apa yang akan kamu makan. Itu banyak gitu ya. Apa yang kamu pakai, itu khawatir itu juga sudah dijelaskan banyak. Intinya bahwa gimana kalau kita biar nggak khawatir, ya kita deket sama Tuhan. Tuhan itu dan Roh Kudus yang diperintahkan Tuhan itu akan memberikan kedamaian, juga memberikan sesuatu jaminan. Jadi kalau besok makan apa, udah cukup hari ini, lu pikirin hari ini, lu bisa makan hari ini cukup enough gitu. Besok ya sendiri besok lagi. Kita pikirin lagi. Iya, Tuhan akan berikan berkat lagi yang tapi baru. Manusia namanya kali ya Kak, pikirannya nggak pernah berhenti. Makanya kitanya tidur istirahat tapi pikirannya serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Betul. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir akan segala sesuatu. Jadi nyatakanlah segala sesuatu itu keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan, dengan ucapan syukur. Jadi banyak ya kan langkah-langkahnya ya. Kita bisa serahin sama Tuhan. Kita juga bisa mungkin lihat, maksudnya dari pengalaman-pengalaman orang juga mungkin kan, dia nggak pernah, walaupun dia hidupnya susah, tapi dia masih tetap bersyukur gitu kan. Dia habis kalau kita overthinking atau kita netting juga nggak akan merubah keadaan gitu kan. Lebih baik kita positif thinking aja. Jadi dari diri kita ya, dari diri kita. Jadi bersyukur dengan apa yang kamu hari ini bisa makan, hari ini bisa tidur nggak kehujanan, ya hari ini bisa ada sesuatu yang nggak harus nunggu kamu berlebihan untuk mengucap syukur. Apapun keadaan hari ini masih diberi kesehatan, nafas sama Tuhan, kita udah cukup bersyukur sama Tuhan. Betul. Enggak. Oke, jadi kayak gitu ya Kak intinya ya buat dan yang nanya. Satu lagi. Siap. Sebelum kamu merasa bahwa khawatir dan segala macam, justru kalau dengan keadaan seperti itu kamu bisa membantu orang, kamu akan merasakan lebih bersyukurnya. Lebih bahagia banget ya. Bener banget Kak, di saat kita lagi berarti pas-pasan malah kita ngebantu orang gitu, kita lagi lebih bersyukur gitu akan hidup ini. Berarti ada yang lebih membutuhkan dari bertanya hidup gue nih masih ya ibaratnya masih enak gitu ya. Betul. Bisa bantu orang lagi gitu. Iya. Jadi harus tetap positive thinking karena bagus juga buat kesehatan mental ya. Correct. Kita jadi nggak gampang depresi atau apapun itu. Tetap positive thinking yang nanya. Selanjutnya Kak, wah ini udah bawa move on nih Kak. Gimana caranya move on dari orang yang berbeda dari agama kita? Gimana tuh Kak? Berbeda agama dari kita. Kayaknya gue tahu deh yang nanya. Oh salah ya. Gimana caranya move on dari orang yang berbeda agama dari kita? Ya. Kan kita tahu ya.
gelap dan terang tidak bisa disatukan ya. Gimana kita mau move on? Ya justru kalau karena dia berbeda justru lebih mudah ya harusnya. Jadi alasan gitu ya. Yang susah kan kalau yang satu gereja ya itu lebih susah move on ya. Siap. Terus iya. Oke, jadi carilah sesuatu kegiatan yang positif, sesuatu hal yang positif, banyak yang bisa kamu kerjakan. Ya. Dan cari komunitas aku bilang. Ya, komunitas yang membangun, yang mensupport, yang mendoakan ya. Dan di situ kamu akan menemui banyak orang. Ya, ada seseorang yang baru mungkin dalam hubungan komunitas yang sehat dalam Tuhan, itu akan memudahkan kamu untuk move on. Jadi, stop melihat masa lalu, ayo kejar cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu Tuhan lah pokoknya. Nanti semuanya akan ditambahkan. Jadi nggak usah pikir-pikirin yang lalu-lalu. Kita harus move on. Kalau enggak ya di situ-situ aja. Yoi. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak Billy punya planning apa di 2021? Billy ya? Kamu Billy? Bukan, I'm not Billy. Gue juga. Bukan. Jadi kita nanti akan dijawab di pertanyaan selanjutnya. Kita next ya Kak. Berarti ini kita skip. Kayaknya Kak Billy punya planning 2021, kita doain aja segera dapat keturunan. Amin. Selanjutnya next Kak, cara biar gak insecure gimana? Wow, ini banyak banget yang nanya soal kayak gini-gini ya Kak. Insecure itu apa sih yuk? Gimana ya? Introvert mungkin ituannya persamaannya atau sinonimnya? Tidak percaya diri ya, insecure. Jadi kita tidak merasa bahwa diri kita ini tidak bisa, tidak sesuai. Dia compare, minder. Dia compare dengan orang lain, insecure dengan, gue nggak bisa nih masuk geng ini nih. Kayak semua orang ngalamin ini deh kayaknya. Terlalu ekspensif mungkin. Iya, orang ini terlalu ini nih. Jadi dia sudah minder duluan ya. Gimana caranya biar nggak insecure? Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau dari kejadian kita baca ya teman-teman, kalau Tuhan itu kan menciptakan kita dengan gambar dan serupa. Jadi dengan tangannya sendiri Tuhan menciptakan dan membentuk kita sedemikian rupa. Jadi nggak ada alasan buat saya untuk insecure. Ya, kita diciptakan seunik dan sesempurna apapun keadaan kita ya, sempurna atau tidak sempurna kita harus tetap mensyukuri. Caranya gimana biar nggak insecure ya? Lu harus bahagia dan menerima diri lu sendiri. Ibaratnya kalau kita lagi yang percaya sama diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Kita aja nggak mau percaya sama diri kita sendiri. Benar. Jadi untuk apa gitu kan? Jadi lo tanamkan kepercayaan diri itu ada di hatimu gitu. Dulu aku juga zaman SD, pastilah SMP, pernah minder, nggak punya teman ya. Cuman kan itu proses. Kita harus mendevelop diri kita, self kita untuk menjadi lebih baik dan kita harus pede. Apapun walaupun lu hitam, dekil segala macam, tapi lu punya sesuatu yang positif. Apa gitu? Gue punya Tuhan, gue punya iman, gue punya sesuatu yang gue punya bakat lah ya. Gue punya bakat, gue sumpel, gue bisa nyanyi. Orang unik pasti Kak. Tuhan kasih talenta masing-masing. Kita harus selalu anggap kita juga sebagai orang yang beriman percaya sama Tuhan ya, jangan lihat dari pribadinya kan kadang ini orang agak aneh, agak insecure gitu kan. Ya jangan, dia juga tetap manusia, kita harus tetap rangkul dia kayak gitu. Karena ya kalau orang minder ya intinya dia takut tertolak kan gitu. Kalau dia diterima, dia pasti bakal bisa lebih maksimal dimanapun tempat dia berada. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Jadi buat siapapun yang nonton, jangan pernah insecure, percaya diri, percaya Tuhan ciptain kita punya talentanya masing-masing. Selanjutnya, langkah atau kiat biar nggak over khawatir di masa-masa saat ini. Kayak tadi udah kita hampir sama ya. Jadi intinya kita harus tetap percaya tuh Kak. Saat ini kan memang berat ya. Masa pandemi ini memang berat dan kita memang semuanya tidak stabil. Tapi keadaan nggak stabil, tapi imanmu jangan nggak stabil. Imanmu yang harus stabil. Percayalah semua cuma sementara lah ya. Kita harus tetap goes terus, jalan terus. Betul. Oke, nextnya Kak, gimana nih Kak caranya buat nanggepin orang yang ngomongin kita padahal kita nggak ngerugiin dia sama sekali? Ngomongin kita padahal kita nggak ngerugiin dia sama sekali. Maksudnya gue nggak pernah ganggu hidup lu, tapi kalau lu kayaknya misalkan protes banget atau komplain, sering merhatiin banget hidup gue sih gitu, ngomongin kayak komen-komen Kak, kan kayak Kak Puput nih, suka banget jalan-jalan sih padahal udah punya anak gitu kan, padahal Kak Puput nggak pernah ganggu hidupku gitu kan. Emang ada yang ngomongin gue gitu ya? Gak tahu. Misalkan contoh. Oke. Gimana tuh Kak? Ya, jadi gimana caranya buat kita nanggepin orang yang ngomongin kita? Nah, teman-teman harus hati-hati ya di sini ya. Respon kita itu mencerminkan diri kita. Ya, respon kita. Jadi betul. Kalau kita memberikan respon ya, karena kan itu pasti ada yang spontan, ada yang tidak. Jadi
uhui gitu dong. Lu harusnya gitu. Enggak. Jadi ada yang spontan ada yang enggak. Artinya gini, respon kita gimana? Yang pertama, apakah kita mau marah? Yeah. Apakah kita mau ngelabrak itu orang? Yeah. Apakah kita mau maki-maki? Itu respon kita. Yeah. Nanggepinnya. Atau kita diam dulu, take a deep breath, ya, tahan nafas. Ini orang penting nggak gue tanggepin? Ya, betul. Ya nggak? Ada value-nya nggak gue tanggepin? Dapat apa sih kalau gue tanggepin dia? Ya kan? Sepenting apa sih yang diomongin? Apa sih yang merugiin gue? Pasti hal negatif dong. Nah, maksud gue gini, seperti apa sih omongan itu, apakah itu sampai benar-benar menghancurkan harga diri kita atau seperti apa? Ya. Nah, kalau lu mau luruskan ya luruskan dengan baik-baik, dengan cara yang baik. Selama kita lakuinnya bener sih betul. Ya no problem lah ya. Segala sesuatu harus yang baik-baik. Jadi hati-hati dengan respon kita juga ya. Jadi hati-hati bagaimana kita mengatur apa yang keluar dari mulut kita. Ya. Intinya sih nggak apa-apa sih kalau kita pun nanggepin dia gitu ya kayak. Tapi kan kita kasih tahu nasihatin. Pasti ya apa sih untungnya lu ngomongin gue juga gitu kan. Iya bisa. Tapi lu nggak pernah ngurusin hidup dia juga gitu kan. Ya maksudnya kita semua harus tetap dengan prosedurnya, misalnya bukan prosedur sih ya, dengan sopan lah gitu kalaupun mau nanggepin atau apa gitu kan. Yang namanya kita hidup pasti adalah yang komentarin lah, nggak mungkin enggak kan? Pasti. Pernah ngerasain juga kan berarti kan? Pasti. Oh, sering. Netizen kan banyak. Ya siap. Ya kan? Kayak gini kak, kalau di Instagram kita update di feed kan yang like dikit gitu kan. Tapi kalau kita update story yang lihat banyak. Intinya banyak yang ngawasin kita. Sebenarnya banyak gitu. Silent rider. Tapi tidak like kita juga. Betul. Yang like kita nggak banyak. Jadi hati-hati. Oke, jadi terjawab ya. Tanggapin boleh tapi ya kita harus tahu ya bagaimana respon kita dan tunjukkan kalau memang anak Tuhan responnya seperti apa, kalian harus tahu. Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Aduh. Kenapa? Gue aja apa yang jawab? Ya deh. Gue yang jawab. Berarti ini harus Kak Puput yang tanya. Okay. Coba baca Kak. Baca ya. Yang kenceng apa yang enggak? Ya biasa aja. Oke. Kak Iyo. Ya. Selama masih jomblo. Waduh. Ini apa yang Kak Iyo rasain? Wah ini sih personal banget ya. Apa yang Bentar. Ini kayaknya mewakili pertanyaan semua anak di Arpi gitu kayaknya. Jomblo semua? Enggak tahu. Apa yang Kak Iyo rasain selama jomblo? Gimana ya? Berapa tahun sih yuk? Enggak tahu sih, kayaknya hampir setahunan lah gitu. Tapi yang aku rasain sih ya biasa aja gitu ya. Mungkin pertama-tama yang namanya orang baru kita selesai dalam hubungan, kita menjalin hubungan kan pasti pernah ngerasa sepi juga. Biasanya ada yang temen chat gitu kan, temen telepon, sekarang nggak ada, ya udahlah terima aja pasrah. Tapi fokusnya bukan ke sana gitu, bukan berarti kalau kita udah misalkan nggak pacaran atau apa ya kita harus tetap hidup, tetap jalan gitu kan, pelayanan tetap jalan, jangan karena kadang kan orang motivasinya salah gitu, dia putus pelayanan ditinggalin gitu. Ya, aku mau tunjukin sih maksudnya motivasi aku di gereja ini di pelayanan bukan karena hal itu gitu kan, karena memang aku untuk Tuhan gitu. Kalaupun memang harus ya menjomblo dulu ya why not gitu, memang kalau punya Tuhan kita kan punya prinsip dan pandangan masing-masing gitu. Jadi kalau apa yang aku rasain ya pasti pertama pernah merasakan sepi gitu kan, sedih, aku manusia biasa juga. Tapi setelah itu kan kita harus kembali beradaptasi gitu, harus bisa. Apa ada yang mau daftar? Enggak bercanda. Jadi itu sih yang aku rasain. Jadi itu jawaban serius ya. Kalau jawaban bercandanya ya udah jalanin aja. Jadi gitu. Jomblo kan bukan aib ya? Bukan sih, aku sih merasa dan ya mungkin awal-awal ngerasa aduh kenapa nih udah lama gitu kan, tahu-tahu putus. Mungkin manusia lamanya ngerasa gitu, tapi setelah aku laluin prosesnya ya udah sih nggak ada yang perlu maksudnya apa yang bikin gue malu juga nggak ada. Kayaknya gue tetap hidup, tetap kemiliknya Tuhan gitu kan. Betul. Jadi ya itu bukan suatu parameter ya. Kita itu maksudnya berharga atau enggaknya jomblo tuh kayak bener banget. Tapi satu pertanyaan gue, apa sih yang membuat lo titik balik apa nih dari jomblo nih ya, dari seorang jomblo untuk menjadi seseorang yang lebih punya motivasi seperti itu? Titik balik apa sih yang membuat lo that's okay, I'm jomblo, that's okay, then I continue my life? Kalau kayak gitu sih waktu sih Kak, maksudnya waktu yang menyembuhkan. Ya kan ada bilang nothing heal the past like time gitu kan, ada yang sering bilang gitu. Jadi memang proses pertama mungkin ya nggak terima gitu kan jiwa, maksudnya kok gini sih Tuhan gitu, gini ya, tapi ya udahlah, emang ini kenyataannya kayak tadi firmannya kan bilang ya kenyataan memang harus kita hadapi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah enjoy lagi, udah mungkin kan udah ada kesibukan gitu kan. Terus ada orang bilang ya kelak tragedi jadi komedi, ya kalau diingat lucu-lucu juga gitu kan. Seorang maksudnya bisa kayak gitunya gitu kan. Tapi kan ya udahlah, namanya masa lalu gitu atau apa ya kita nikmatin aja. Enjoy aja guys, jangan terlalu terpaku ke sana karena ya memang kita di sini untuk melayani Tuhan. Satu lagi kan? Nih. Apa tuh Kak? Ada pesan nggak buat para jomblo di sini? Oh iya, jomblo jangan takut. Karena kita sama-sama jomblo, salah.
intinya ya nikmatin aja waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Kita harus punya prinsip gitu bahwa jangan jadi alasan kesepian untuk cari ya pasangan sana sini atau gimana gitulah. Jangan jadi alasan karena kita nggak akan temuin ya maksudnya ya yang sejatinya untuk kita gitu. Iya, kan. tidak menemukan sesuatu. Nikmati aja dulu. Di luar Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya kan? Oke. Jawab ya. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya kayak gini Kak, kapan gereja ini dibangun? Wah, kayaknya jemaat baru nih. Atau kita perlu jelasin deh, sedikit sejarah tentang gereja kita. Ya. Jadi kalau gereja DTC sendiri kapan yuk? Berdiri sejak 2002. Itu sih gue udah waktu itu gereja masih di Arko. Waktu itu gue masih sekolah minggu. Gue masih SMA itu. Waduh, jauh sekali. Itu udah lama banget, long time sih jalan ke sekolah minggu. Kesana harus jalan kaki kan, lewatin nyebrangin kampung terus baru ke Kamu apa SD? Arko. Aku masih SD kelas 3 apa 4 gitu kalau nggak salah. Oke. Ini sekolah minggu. Tapi kalau kita tempatin di gedung ini tahun berapa Kak? Kalau nggak salah 2018. Oke, 2018 kira-kira pertengahan tahun deh. Iya. Kita udah tempat di sini, bersyukur udah punya tempat sendiri. Baru, doain terus semoga kita bisa beli gedung yang sebelah. Ya. Ruko ketiga, bawa dalam doa. Tapi kalau DRP sendiri kapan ya yuk? Kalau DRP itu sebenarnya kalau youth ini kan sudah dari 2010 atau 2011 itu youthnya ya, youth DTC ini. Waktu itu masih cool, aku masih ikut cool, ya masih malas-malasan gitu, masih angin-anginan. Kalau ada teman baru mau ikut nih namanya anak SMA. Tapi kalau DRP-nya itu tahun 2015 baru kita bentuk namanya DRP. Tapi tetap maksudnya youthnya namanya Youth Chow. Oke. Crazy All Out asik. Jadi itu sedikit sejarah tentang gereja ini. Sip. Next selanjutnya. Wah, ini dia penting banget sih. Sudahkah kamu berdoa untuk teman? Nah, teman-teman gimana nih? Apakah kita berdoa selama ini untuk diri kita sendiri, keluarga kita? Itu gimana tuh Kak? Nah, pernah nggak kita berdoa untuk teman? Penting ya? Penting dong. Karena pertemanan pun mensupport kita ya, environment kita biar tetap positif. Ya, kita harus juga saling mendoakan. Ya. Betul. Satu sama yang lain ya. Jangan lupa doain temenmu, doain orang-orang di sekitarmu ya agar kita nggak tahu lah mereka lagi alamin apa, tapi seenggaknya kita doain mereka gitu ya. Ya, terlebih kalau mereka ada yang terbuka ya tadi ya. Betul. Itu akan lebih gampang kita untuk maksudnya doanya lebih akurat gitu ya. Yes. Kan kelihatan lah orang lagi beban berat kan pasti datang ke gereja ya terpancar gitu ya. Betul. Kita harus tetap doain. Kalau punya teman guys, oke? Kalau nggak punya teman gimana Kak? Doain aja. Nggak mungkin lah ya nggak punya teman lah ya. Kasian banget ya. Jadi intinya harus, apalagi ini kita di tahun yang seperti ini harus saling menguatkan. Good. Next. Ini terakhir Kak, harapannya nih ke depannya Kak untuk DRP nih, untuk kita nih anak-anak DRP 1331. Kita kan generasi Yeremia ya. Yes, betul. Ya, seperti gembala sidang kita juga, generasi Yeremia ini adalah generasi ya yang dimana kita harus dibangun rohnya. Jadi aku pengen DRP kita ya, GBI DTC ini kita punya roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, unity ya, makin kompak lagi, pengerjaannya jemaatnya semakin diberkati dan semakin bertambah banyak. Itu sih harapannya yang baik pasti ya, untuk yang baik ya. Yang jelek-jelek ditinggalin lah. Betul. Pasti banyak. Gue pun juga berharap maksudnya kita gak hanya jadi berkat di gereja juga, di luar di kehidupan sosial orang. Betul. Kita juga bisa bantu orang karena kan ya kita harus juga makhluk sosial lah ibaratnya ya, harus bantu, apalagi lagi banyak bencana gitu kan. Kita respect lah gitu. Betul sekali. Sama-sama. Jadi kita hanya kuantitas juga kualitas kita ya. Kualitas teman-teman DRP jangan hanya untuk DRP aja tapi juga untuk keluar. Jangan eksklusif lah gitu ya. Yes, correct. Oke. Ada lagi? Habis pertanyaannya Kak. Oke. Thank you banget buat Kak Puput yang udah jawabin pertanyaan-pertanyaan. Gak gabut sih sebenarnya anak-anak DRP ini. Thank you banget yang udah kasih pertanyaannya. Semoga yang lain juga yang belum bisa tanya nanti bisa nanyalah di next season. Kalau memang kalian ada ide-ide yang lain bisa komen di bawah, dimasukin. Mungkin kita perlu bikin konten apa gitu yang lain ya. Betul. Kalau ada yang mau didoain atau mau ada yang ingin spesial curhat atau apa, kita bisa hubungin kita ya di DM. DM Instagram di @youthchowdtc. Di DM bisa. Nanti adminnya catat, kita doain juga. Nanti mungkin bisa di-sharing, didoain. Oke, gitu aja ya Kak ya. Gitu aja. Sampai ketemu di next session selanjutnya. Podcast dari DRP 1331. Bye bye. God bless you.